Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi pada pertemuan kedua, yaitu 12 prinsip dari animasi. Ada 12 yang kemarin kita sebutkan. Kita bahas persatu. Pertama yaitu squeeze and stretch. Prinsip squeeze and stretch ini merupakan prinsip dasar animasi untuk membuat ilusi kekerasan atau suatu permukaan sebuah objek. Contohnya itu yaitu objek dengan permukaan bersifat lunak dan empuk ketika menghantam permukaan lain yang bersifat keras, maka akan terjadi perubahan fisik atau deformation hingga kembali ke bentuk semula. Nah, itu kalian lihat gambar bola di samping. Oke, yang kedua yaitu anticipation. Prinsip anticipation ini yaitu prinsip yang memberikan kesan gerak, ancang-ancang atau gerakan persiapan yang dilakukan oleh karakter yang dianimasikan oleh seorang animator itu. Contohnya yaitu orang lagi jongkok terus berdiri. Berarti contohnya melompat. Ya, gitu. Anticipation. Nah, contohnya ini kalian lihat seorang lagi mengeluarkan permennya di antisipasi. Oke, yang ketiga yaitu staging. Staging di sini yaitu prinsipnya menekankan pada gerak keseluruhan dalam suatu scene yang harus ditampilkan secara detail dan jelas sehingga mampu menyampaikan seluruh ide cerita secara jelas kepada penonton. Staging juga memberikan penekanan untuk membuat animasi pada karakter yang memperlihatkan gerakan, mood, dan ekspresi. Ya. Contohnya bisa kalian lihat di sini yaitu seorang kamera roll action, ya, timing acting and camera angle position. Ada settingnya. Pose to pose yaitu prinsip dasar metode penyusunan gerak animasi yang hanya digambar pada keyframe tertentu saja. Ya, contohnya itu bisa kalian lihat gerakan-gerakan utama key pose yang telah disiapkan atau direncanakan atau di planning terlebih dahulu sehingga susunan gerakan akan terlihat terstruktur dengan baik. Oke, yang selanjutnya yaitu straight ahead. Straight ahead adalah sebuah metode penyusunan gerak animasi secara berurutan dari gambar pertama hingga gambar akhir yang disebut dengan frame by frame. Susunan gambar tersebut harus menjadi satu rangkaian yang tidak bisa terpisahkan dengan maksud dan tujuan yang jelas. Contohnya pada prinsip ini adalah animasi perubahan volume, ukuran, atau proporsi. Ya, bisa kalian lihat di sini yaitu contohnya air, asap, ledakan, dan kobaran api. Oke, yang kelima yaitu follow through and overlapping action. Follow through and overlapping action, follow through merupakan sebuah prinsip dasar animasi yang menekankan pada gerakan animasi bagian tubuh lain yang tetap harus bergerak walaupun tubuh atau badan telah berhenti bergerak atau diam. Contohnya gerak animasi helaian rambut yang terus bergerak walaupun badan atau tubuh Anda itu sudah tidak lagi berlari. Ya. Contohnya ini itu wajah kepala yang menunduk tetapi rambutnya masih bergerak, itu ya. Jadi sekecil apapun itu prinsip diperhatikan supaya melihatkan sisi dramatisnya. Yang ketiga, yang selanjutnya yaitu overlapping action, merupakan prinsip dasar animasi yang memperlihatkan gerakan yang saling mendahului atau overlapping. Gerakan yang dilakukan oleh beberapa objek tersebut merupakan gerakan yang sama, namun gerakannya dalam waktu yang tidak bersamaan dan saling mendahului. Contohnya, animasi dalam prinsip overlapping action itu gerak tangan dan kaki saat gerak animasi karakter berjalan biasanya. Oke.
Yang keenam yaitu follow throughs, ya, follow throughs yang sudah saya jelaskan tadi ya. Slow in and slow out, ya, slow in and slow out secara alamiah sebuah gerakan akan mengalami percepatan atau perlambatannya, jadi slow in and slow out. Pada prinsip dasar animasi slow in dan slow out ini, gerakan animasi yang dibuat juga harus memberikan kesan alamiah tentang percepatan serta perlambatan tersebut. Slow in merupakan metode animasi yang menjelaskan adanya gerakan yang diawali dengan lambat, kemudian berubah menjadi lebih cepat. Begitulah sebaliknya untuk slow out. Contohnya itu kucing yang lagi melompat, ya. Oke, yang ke-7 yaitu arch. Arch juga memiliki prinsip dasar animasi yang memberi kesan alami ketika gerakan karakter seperti manusia dan hewan bergerak membentuk sebuah pola. Selain itu, arch dapat berubah objek-objek lainnya yang dibuat oleh seorang animator seolah mengikuti garis maya seperti alur kurva. Dengan prinsip arch ini, selain terlihat alami, gerak animasi juga akan terlihat lebih smooth and realistic. Oke, yang ke-8 yaitu secondary action. Secondary action ini gerakan sekunder atau juga gerakan tambahan yang terjadi karena efek atau akibat adanya gerakan utama. Contohnya apa? Ini seorang sedang mengetuk pintu tapi tangannya yang belakang tetap bergerak. Itu gerakan kedua setelah gerakan premier atau gerakan pertama. Yang ketiga itu timing and spacing. Sesuai dengan artinya, prinsip dasar animasi timing adalah prinsip tentang penentuan waktu gerakan yang harus dilakukan. Terkadang timing juga merupakan proses untuk menentukan banyaknya gambar yang perlu dibuat di antara dua keypose atau yang biasa dikenal dengan in between. Sementara itu, spacing adalah prinsip tentang percepatan dan perlambatan yang ada dalam gerak animasi yang Anda buat. Prinsip ini juga diperkuat oleh pendapat animator yang profesional Walt Disney, judulnya yaitu Grim Redbridge, yang menyatakan bahwa animasi adalah tentang timing and spacing. Contohnya apa? Ketika melakukan pada frame ke beberapa sebuah objek bersentuhan dengan objek lainnya. Ke-10 yaitu apparel. Apparel adalah prinsip yang berkaitan dengan gaya visual animasi. Prinsip animasi apparel akan membuat penonton dapat mudah mengidentifikasi orisinalitas atau asal produksi animasi itu tersendiri. Dengan prinsip animasi apparel ini, Anda harus mampu membuat sebuah gaya visual yang sangat menarik sekaligus mampu mempresentasikan keaslian dan budaya animatornya berasal. Contohnya misalkan dari budaya Madura, budaya Jawa, budaya Surabaya, budaya Sulawesi, Kalimantan maupun budaya Papua. Berarti itu mencerminkan asal produksi animasi itu tersendiri. Yang ke-11 yaitu extra generation. Extra generation yaitu prinsip animasi yang menekankan tentang gerakan animasi memiliki unsur dramatis dan cenderung hiperbolis. Gerakan animasi yang dramatis ini biasanya disajikan dengan genre animasi komedi, karena beberapa gerakan yang dramatis tersebut juga cenderung terlalu ekstrim dan ekspresinya tertentu. Contohnya apa? Misalkan di film Tom and Jerry, ya, ini dipukul tetapi masih hidup. Yang ke-12 yaitu solid driving. Solid driving merupakan prinsip animasi yang menekankan pada kemampuan animator dalam membuat sebuah gambar. Selain memiliki kemampuan teknik menggambar yang baik, animator juga harus memiliki kepekaan terhadap anatomi, keseimbangan berat, komposisi, dan pencahayaan. Kepekaan tersebut dapat dilatih terus-menerus sehingga animator tersebut memiliki kemampuan menggambar yang konsisten dan berbagai angle dan konsisten dalam setiap frame.